begitu langsung saja gua panggilkan, kita hadirkan dokter, bukan sembarang dokter, atlet, bukan sembarang atlet. Tapi dia tidak lagi gondrong. Ladies and gentlemen, Dokter Tirta. Dokter Tirta. Dok. Akhirnya Pak, waduh, alhamdulillah. Terakhir ketemu di Gading ya? Iya. Dok. Di mana nih? Dok, santai. Ah, lu sini ya. Ada ya orang, ada orang gabut ya nonton ginian. Banyak. Ya Allah. Mereka ini kerja sih. Sambil kerja biasanya. Buat ngisi-ngisi suara gitu dong. Iya. Jauh nggak? Peng kesini. Lumayan coy, touring coy. Sejam. Satu jam dari Pasar Minggu aku. Oh. Dia lewatin tol apa itu? Lingkar luar. Ah. Iya. Ya begini lah Peng, kalau streaming kayak gini nongkrong aja sebenarnya. Terus ini kenapa diem-dieman ini? Enggak, ya gini lagi ngobrol. Iya. Tapi jauh sih, kok nggak kira ya? Nggak kira jauh banget. Terus rumahmu masih di Kelapa Gading? Udah enggak. Tapi fokus di sini. Enggak juga, ini buat live streaming aja. Edian. Iya. Edian ya. Edian ya. Ini Jawa itu ya kan. Nggak ada yang bisa bahasa Jawa di sini. Loh. Bisa. Koncoku. Orang jelas ya. Kamu berani ya pakai jersey Liverpool di era seperti ini ya Mas Niko ya. Hancur semua kita. Padok Liverpool. Oh iya jelas ki, NBA dulu. Tapi belum pernah ke Anfield teh. Aku juga belum tuh. Madrid nyimak deh Madrid. Iya, anakku yang Madrid. Hah? Kemarin tuh MU, sekarang lu Madrid. Lagi kalah aja nggak mau. Ganti-ganti. Lu diem. Udah tinggi ya, udah mau datang. Iya ya Pak. Yang request lu bener-bener banyak sebanyak itu. Nah tapi disuruh ngapain aku? Iya ini biasa ngobrol aja santai Mas. Makanya lu puasa ya? Puasa. Oke. Kalian mau makan minum nggak apa-apa? Iya aman. Saya cuma nggak tahan kalau ngadepin bola aja. Nyaris batal kemarin. Bola. Iya, debat di Twitter. Emosinya beneran. Debat di Twitter. Kalau itu susah itu. Tapi debatnya malah sama fans Liverpool. Iya, tapi kalau kayak gini biasa tuh kan. Ini kan ngeselin semua nih kan. Iya. Ditunjuk-tunjuk lu pada ya. Apa sih ini? Kalau yang bintang-bintang tuh artinya apa itu? Member semua. Hah? Member? Iya. Oh kayak koci berarti? Kayak koci gitu, membership gitu. Iya. Maklum ya. Ini chat cuma buat membership doang. Ngeri ya? Banyak ini. Jadi warna hijau ini Dok apa khusus member. Kalau yang bintangnya warna biru tua itu lebih baru. Kalau yang lebih warnanya terang itu biru terang itu dia udah lebih lama. Buset, kalau aku kayak gini liatnya uang nih. Berarti kalau 20.000 uang semua ini. Keren ya, kaya kamu ya ternyata ya. Katanya dolar ya, cuy ya. Jadi ya kalau yang biru sendiri itu kayak Samuel Grace. Oh, Momot. Kaskus ya. Kayak kaskus ya. Ya duit kabeh gitu. Pantesan kok betah ya. Kalau 580 itu artinya apa tuh? Jamnya. Ini non-stop. Ini udah hari ke-58 belum berhenti. Kalau bisa mati listrik, Ya udah 2 kali kok kayak gitu mati listrik. sabotase itu misal ada yang saingan kompetitor. Enggak sih. Kita paling gede soalnya. Ada kompetitor. Kemarin dokter yang udah kesini siapa? Dokter yang udah kesini siapa? Bahas apa? Seks. Hubungan seks, hubungan. Iya. Ngasih tahu sperma yang baik gimana, gini-gini banyak. Hehe. Ngeselin ya? Bisa sih gak usah bahas bola ya, ngeselin. Dok mirip fans Arsenal. Oh iya mirip Koci. Ya di mana-mana semua rahasia Cina kalau botak mirip cok. Terus kemarin yang kamu angkat tuh ini, sebelahku ini. Yang kemarin itu yang masuk TV. Ini sama Ibot. Alay sama Ibot yang masuk TV. Iya betul. Iya. Dah. Terus ngapain nih? Udah ngobrol. Santai. Bingung nih aku kayak dikeroyok banyak orang. Santai. Anggap aja Liverpool lagi kalah sama PSG posisinya. Wah, santai. Lagi puasa loh, Bos. Bisa bawa ini loh, puasa loh. Iya, capek. Kalau enggak udah mati loh, Bu. Percuma dok bahas kesehatan sama mereka. Kita sehat. Kita jam 5 selalu Yang sakit workout mental bareng. lu orang. Ya, tapi begadang terus berarti ya artinya.
7 gitu udah siap-siap tidur. Soalnya tadi ada yang mention sih katanya tantang mereka edukasi mereka gengnya bisa nggak? Bisa. Jam 10 tidur, jam 5 bangun, lari pagi, Lari pagi habis itu dulu. sampai jam 6. Cuman sharing sih, kemarin aku edukasi kayak gini sharing. Kebetulan orangnya kerja di bidang musik. Berarti kayak doi ya? Ya. Kan? Iya. Aku edukasi kemarin, kalau bisa udah usia kepala 4 diturunin lah begadangnya. Kalau bisa agak gaya hidup sehat sama ya dikurang-kurangin dikit lah karena fisiknya nggak kuat. Mau nanya, kenapa kalau udah kolam 4 harus dikurangin? Soalnya ada 2 organ yang paling nurun. Jadi gini, yang usia 20-an mana nih? Hah? Berarti paling tua lu berdua? Iya. Lah kan lu berdua terkenal dari zaman dulu dakduk. Ya. Dakduk maksudnya kelas. Iya. Ya. Ini 20 semua berarti. Jadi kalau pas usia 20, 30, 40 pembedanya itu cuma di 2 organ paling kuat yaitu hepar atau hati sama ginjal. Jadi kalau misalkan kau minum atau alkohol atau rokok teteh bengek itu 2 organ ini yang membantu supaya Kita nggak gitu. supaya keluar. Kita nggak minum. Nah, si orang ini udah aku edukasi. Terus di grup chat aku bilang, "Wah, kalau aku lari nanti bisa kena serangan stroke." Let's say long story short, 2 minggu yang lalu stroke beneran. Habis kerja. Ya, ada di Coba klub terkenal. mute dulu. Kejadian kedua, kejadian pertamanya ya teman sendiri yang tiba-tiba Bell's palsy. Jadi sebenarnya kalau dia minum di usia 20 atau 30-an itu dia nggak akan kerasa karena kemampuan hatinya luar biasa. Jadi hati atau hepar itu yang setiap manusia punya itu mau Anda gojok asal metanol ya. Bukan, etanol itu masih aman-aman aja. Cuman yang jadi masalah kalau udah usia 40. Ini yang kalau kau bilang bohong bisa aku tunjukin orangnya, cuman nanti kamu shock kena mental ya. Jadi yang jadi masalahnya tuh di usia 40 ke atasnya. Kenapa 40? Ya itu sih Kayak 37, 38 enggak gitu berarti? 40 Iya. baru? di 40 itu bener-bener tiba-tiba penurunan ya tuh nggak tahu yang menciptakannya. Jadi di usia 40 tuh kemampuan ginjal tuh bisa menurun drastis. Tiba-tiba kayak gimana? Kayak kamu punya mobil. Di mobil di usia 6 tahun, 7 tahun tuh tiba-tiba bisa bisa jeblok itu. Dan itu tepat di usia 5 tahun, 6 tahun selalu gitu. Masih 4 tahun kita nikmatin deh, Cok. Iya. Ya itu kan masih gitu kan. Jawabannya masih 4 tahun. Iya kalau 4 tahun. Kalau matinya pas punya uang. Nah, uangnya dikumpulin dinikmati sama orang lain. Itu. Kena. Iya tuh. Gua denger tuh, gua denger. Wukong tuh siapa? Aduh. Enggak ada. Jangan. Udah pulang orangnya. Udah pulang. Enggak kelar ntar bahasnya dong. Kena tuh ego Arab. Sebenarnya nggak apa-apa sih kan. Ada orang yang kayak contoh masih kombonya kan sebenarnya cuma 3 kan, yang ganggu hati sama ginjal, terus yang ganggu paru sama yang ganggu usus. Nah kalau misalkan kita makan makanan yang diabetes masih enak karena ada pankreas. Tapi kalau yang alkohol ada hepar, kalau rokok ada paru. Nah kalau combo semua itu remuknya bisa 40 tahun ke atas. Jadi drastis. Kalau grafik buatnya kayak grafik saham tuh gini. Saya tiba-tiba 40 turun terus gini. Gitu. Terus Gak apa-apa sih. Yang penting lu punya insurance kan? Ada kan? Nah itu nggak apa-apa. Aman lah. Enggak apa-apa. Nah kalau apa-apa, amit-amit ke ICU kan nggak bayar, maksudnya diklaim. Minimal nggak bayar. Tetap sakit. Iya, itu alasan banyak orang tuh kalau sendiri, yang kasihan tuh kalau aku di praktek pas ICU. Jadi pas aku praktek di 2018, kan aku paling suka tuh jaga IGD sama ICU. Itu paling kasihan kalau misalkan orangnya stroke 2 minggu belum sadar tuh keluarganya nggak ada yang datang. Nah itu yang teman-teman kenapa kok akhirnya edukasinya ngegas. Jadi saat itu aku belum ngegas tuh masih gold standar. Jadi aku di rumah sakit UGM itu selalu kebagian kan di kegawat dauratan kalau nggak IGD ICU. Nah kalau pasien stroke itu kan dia nggak sadar, koma kan nah dia tuh tunggu sadarnya dulu. Nah itu biasanya keluarga di luar. Nah tapi kadang ada orang yang anaknya udah di luar negeri, ini di mana tuh nggak pulang, jarang pulang. Jadi ya dia dibiarin sendiri di situ.
Nah itulah alasan, bayangin lu punya uang, tapi pas sekarat lu sendiri. Gimana nih? Gue denger tuh. Itu tuh. Jadi event temenmu itu nanti endingnya teman terbaik, karena itu aku udah melihat orang sakaratul maut tuh bintangku tuh pokoknya kalau di rumah sakit bintangku tuh 18. Apa itu, Dok? Jadi artinya aku pernah berhadapan langsung sama 18 pasien sampai sakaratul maut, sampai meninggal, sampai wafat. Nah itu rata-rata paling nggak enak tuh adalah kalau di sakaratulnya tuh nggak ada yang nemenin. Jadi yang nemenin ya kita, dokter dan perawat. Itu alasan kalau aku bilang memang temen tuh berguna, teman baik. Cuman di saat-saat tertentu tuh akhirnya ya ketika wafat mereka datang terus sedih, dikubur, dah ketawa lagi, story lagi. Yang paling kehilangan tuh keluarga. Nah kalau kau nggak punya keluarga itu yang repot. Lu orang story sih gue tonjok aja. Gua orang pertama story gue. Gua orang pertama. Pasti lah, tapi kan harus. Itu sebenarnya nggak ini sih, lebih ke kan si netizen tuh, si follower lu kan pengen bisa nggak kasih kan, kita udah sumuran tuh alasan kenapa kok akhirnya aku edukasi yang ngegas, karena di ICU itu banyak orang yang akhirnya orang tua itu anaknya disuruh pulang aja nggak mau untuk pas jadi sekarat tuh, ke sekarat bener-bener sakaratul. Biasa kalau sakaratul dokter tuh akan memberitahu keluarga kayak ini dalam kondisi seperti ini keluarga bisa ngumpul kak. Nah keluarganya itu susah buat ngumpul. Jadi pas sudah wafat saat-saat terakhir keluarga baru datang. Wah udah itu, wah itu nggak sekali 2 kali gitu. Jadi ya itu akhirnya ngegasnya tuh minimal apa namanya kalau dengan olahraga atau dengan itu setidaknya gaya hidupnya diimbangi, jadi punya teman baik atau apapun. Jadi kalau kenapa-napa sakaratul tuh saling backup. Kok jadi melo gini coy? Enggak, soalnya bahas kematian tuh aku nggak pernah tabu mbak sekarang semenjak itu. Karena udah biasa. Iya, karena udah biasa. Jadi kematian tuh pasti cuma terjadi sekali. Cuman karena kita itu memandang kematian itu kayak tabu, jadi akhirnya kita malas bahas kematian. Jadi kayak ada orang tuh olahraga, temanku atletis tuh. Tapi amit-amit kena insiden musibah. Ada yang ketabrak tronton, ada yang ketabrak tergandeng. Nah itu kan kita ada aja Tabrak taksi. tapi kita nggak tahu kan tabrak taksi. Itu teman saya. Selamat tapi ya. Selamat dia. Selamat. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Cuman ya itu kita nggak bisa cegah. Jadi akhirnya karena si kematian itu sudah pasti, mulai saat itu aku sebagai dokter nggak memandang kematian sebagai hal yang tabu. Jadi kayak aku edukasinya ya, kalau ada pasien kan mesti kan kalau bilang hati-hati stroke yang kemarin Mobile Legend tuh kan, itu kan OB ku sendiri. OB ku itu selama 2-3 bulan berturut-turut main ML terus, polanya kebalik terus. Masih hidup, umur 23. Dia memang joki ML. Jadi dia selalu nge-push-nya di malam. Itu sebenarnya konten yang kusindir untuk semua tim sama pegawaiku. Nah, itu satunya kan ada di luar tuh Asam Murad terus umur 50. Nah, terus umur 23 itu si OB ku itu dia nge-push memang dapat banyak. Namanya Adit, dia juga nonton live streamingmu. Oh, dit. Woi, Ya, terus dia tuh sampai di momen dia bisa 2 bulan tuh push rank terus, tidurnya kebalik terus. aduh. Gadang itu berarti dok. Terus sampai akhirnya di bulan ketiga itu kelihatan mukanya udah kayak over exhausted, jadi kayak kantung matanya banyak, tidur mulai kacau, berat mulai turun. Nah udah, terus aku suruh ubah, terus aku buat konten itu. Gitu ceritanya. Tapi nggak separah timku. Kalau timku yang itu bener-bener parah, yang nge-push saya sampai 2 bulan. Karena ternyata pas dilihat memang joki gede ya. Aku baru tahu itu. Joki ternyata penghasilannya cukup gede. Masih aman 57 hari, belum 3 bulan. Ya 59 hari lah ntar. Oke dok, tadi kan bahas akibatnya. Nah kalau tindak preventifnya kita Nah ini gimana tadi? Ini pertanyaan keren nih. Jadi ini pertanyaan disetor sama teman-temanku yang terutama yang di klub ya. Jadi banyak temanku tuh kreatif director di beberapa bar sama klub. Terus mereka tanya, ya kalau misalkan seperti itu gimana dok, kan income terbesarku adalah di musik, di mana industri musik itu selalu jam 9 ke atas. Nah yang pertama jangan pernah skip tidur siang. Nggak boleh skip tidur siang. Nggak boleh. Tidur siang itu? Iya nggak boleh. Jadi power nap terbaik. Jadi tidur terbaiknya itu adalah pas siang, itu nggak boleh di skip tidur. Jamnya Jadi misalkan pulang tuh kan dari jam 4 ya. Ya, misalkan Aku segitulah. rata-rata temenku tuh pulang jam 4. Terus itu langsung makan protein sama serat. Kamu harus sedia protein tuh kayak telur, daging atau brokoli, pisang, terus bilasan, mandi, dan nah itu kan tidur 7 jam. Iya. Nah kamu tuh di jam 3 harus tidur lagi sejam.
Oh. Sejam dok. Iya, power nap-nya sejam aja, jam 3, jam 4. Karena yang kuncinya yang buat jantung tuh yang di siang hari. Dan itu biasa dilakuin sama dokter yang jaga malam. Jadi kalau dokter jaga malam kan lebih parah tuh. Cuman kan dia ada turun jaga, kalau kalian kan enggak kan, bener-bener kebalik tuh, malam kerja nggak ada turun. Kalau enaknya dokter tuh dia jaga, turun, turun tuh artinya libur. Jadi habis jaga malam dia nggak kerja. Nah, itu tipsnya kuncinya di tidur siang. Terus yang kedua, selama kamu tidur di pagi, itu kondisi kamar nggak boleh ada cahaya strain biru. Jadi cahaya biru itu, ya kayak sesuatu, kayak contoh nih gadget ini kan ada warna birunya. Karena cahaya warna biru itu yang menyebabkan kulit jadi tua. Lampu biru juga dok. Iya, strainnya tuh warna UVB. Jadi strain gelombang warna biru itu mirip sama UVB, itu kan nggak tahu kan. Jadi kayak contoh itu alasan kenapa kalau di iPhone ada dark mode, itu yang dihilangin komponen gelombang warna birunya. Jadi kalau kepapar ke kulit sama mata terus, itu ngebuat oksidan, jadi recovery-nya turun, jadi kita tidur nggak nyenyak. Jadi posisi kamar tuh bener-bener harus dibuat warm, nggak boleh cold, warm, bener-bener cahayanya minimal terus tidur. Nah terus sama minum airnya nggak boleh lupa. Nggak boleh itu. Nah terakhir suplemennya ditambah karena kalian hidupnya kebalik, berarti kalian kemungkinan besar nggak akan kena matahari kan. Nah berarti kalian kemungkinan besar akan defisiensi 2 hal, kalau nggak D3 magnesium, pasti itu. Nah itu ciri khas yang defisiensi D3 itu rambutnya rontok, brodol, patah, terus sering alergi, gatel-gatel, terus mood swing. Itu D3. Gila nih. D3 itu penting. Jadi kalau kurang matahari itu kemungkinan besar D3-nya ambrol. Jadi itu harus kasih D3. Kurang. Tiga ini udah dicek itu bisa mengurangi walaupun tidak 100% impact buruk. Karena kan kalau aku nyuruh, wah kamu resign aja, wah nggak makan dong nanti. Jadi fairnya di situ. D3 ya. D3 yang 1000 intra unit itu clue-nya tuh kalau buat teman-teman. Dok, tapi kalau misalnya ada kayak temen aku ada yang nggak suka tidur, itu kenapa ya dok? Nyabu ya? Nggak tahu ya, dia kayak Bisa jadi. Oh enggak tuh nanti nuduh malah digerebek. Enggak, kalau orang nggak bisa tidur tuh biasanya sudah gangguan mental, gangguan sleep, gangguan tidur. Itu ada terapinya itu. aku sering bilangin kan, udah mau 40 kurang-kurang minum. 40 tuh siapa? Oh ini loh. Kamu tuh nyindirin. Kita nggak ngomong gitu lah. Kita nggak ikut nama lah. Mention dok. Tapi dia selalu counternya gini dok, gue udah medical check up aman semua, normal, nggak usah rotot dulu deh. Mana coba hasilnya? Coba hasil medical check up. Hasil. Jadi orang yang gangguan tidur itu hasilnya nggak akan kelihatan di medical check up. Oke. Itu kelihatannya kamu harus ke klinik saraf ngecek namanya brain activity. Jadi nanti kamu akan dicek ke dokter saraf. Beda. Jadi dia tuh nanti kepalanya kayak yang di film-film ditempel-tempel. Nanti kelihatan aktivitas sarafmu. Oh iya. Iya. Jadi kalau di otak tuh unik ya. Jadi otak tuh mungkin ini biar teman-teman tahu kalau otak itu kalau gejala pada otak tuh beda banget sama organ yang lain. Nah, ini kita baca. Ini kaki. Nih. Ada banyak kan. Otaknya kena tuh. Otak ini soal otak dulu ya. Ini tak gini dulu ya. Otak tuh adalah menurutku kalau di spesialis itu yang paling sulit bedah saraf. Jadi dokter spesialis menurutku ilmu paling sulit itu bedah saraf. Jadi yang ngurusin stroke kalau orang kecelakaan. Jadi di otak itu kalau ada gejala dia tidak kelihatan kalau awal. Karena dia masih kompensasi. Jadi misalkan ada benjolan, tumor itu, tetek bengek lah, dia nggak kelihatan. Bahkan contoh ada penyempitan pembuluh darah kecil itu rasanya cuma migrain. Tapi nggak semua migrain itu penyempitan pembuluh darah. Jadi gejalanya kadang nggak tahu. Cuman kalau udah bergejala itu langsung lewat. Oh, langsung fatal. Iya. Otak tuh gitu. Itu alasan kenapa dokter bedah saraf itu dokter yang kalau di Amerika Serikat bayarannya paling gila karena memang paling sulit. Jadi otak itu kalau ada masalah kecil-kecil dia tidak bergejala, tapi sekalinya bergejala itu langsung besar. Jadi misalnya ada pembuluh kecil di sini, terus kamu migrainnya nggak hilang-hilang nih. Wah, sucuk migrain. Tapi kalau ditunjuk, migrainmu di mana? Di sini dok, bisa ditunjuk, tapi 4 hari nggak hilang. Nah itu bisa jadi ada gejala penyempitan pembuluh darah. Penyempitan tok, nggak sampai stroke. Nah terus tiba-tiba dia lagi mandi, atau dia lagi stres, bad mood, marah-marah, hilang dah. Nah itu udah pecah berarti. Hilang mati maksudnya. Iya, meninggal. Dan karena gold standarnya pecah pembuluh darah itu cuma 5 menit. Jadi langsung membesar, nutupin otak, dan otak kalau udah ketutupan nggak sempet mati jaringannya. Jadi
Kalau ada orang sering migrain, itu aku selalu cek dulu. Kalau cewek kemungkinan besar hormonal. Nah kalau cowok sering migrain ini unik nih. Berarti kemungkinan antara pola tidurnya berantakan atau yang kedua tensinya kacau. Dah langsung cek semua. Nah kalau pola tidurnya berantakan itu harus dicek. Nah kita cek nih sekarang. Migrainnya yang kecenat-cenat. Iya langsung bisa migrain itu sebelah. Cuman kalau bisa ditunjuk, jadi bedanya kalau sakit kepala gini, sakit kepalamu mana? Leher belakang nih. Nah itu kemungkinan besar kasurmu murahan. Pegel aja itu. Iya lagi. Itu jantung. Oh ya, jantungnya sih sampai sih. Mbak, bagus sih jantung. Bagus ya. Bagus. Otaknya tuh. Ini apa? Bukan yang PDF tadi nggak sih? Mana? Otaknya dong, mentalnya dong. Otaknya tuh. Sama kultur ke atas. Keren kali. Kamu kapan terakhir kali ini? Itu ada tanggalnya dok. Oh, tahun lalu, Juli 2024. Karena kamu biasanya 6 bulan sekali kan. Oh, berarti kamu disiplin ya? Aku rutinin dok, 6 bulan sekali cek. Oh, limfositmu tinggi banget, Bro. Apa itu? Oh, low, rendah. Oh iya, bener kan, defisiensi limfosit kamu. Apa itu? Limfosit itu adalah sel pertahanan tubuh, sel darah putih yang ibaratnya ngelawan virus. Rendah banget kamu. Kemungkinan ciri khas D3 defisiensi. Limfositnya rendah, tapi monositnya tinggi. Jadi kemungkinan ada, tapi masih normal. Eosinofil tinggi, cacingan loh kamu. Eosinofil tuh sama basofil tuh sel darah putih yang khusus untuk melawan parasit. Tapi nggak cacingan kan? Enggak gendut gitu kan. Tubuhnya bagus tuh. Sisanya sih, kolesterolnya cukup bagus ya. TG-nya bagus, HDL-nya tinggi sekali. LDL-nya ya mepet-mepet lah, tapi secara umum lipid bagus. Wih, keren. Kamu makananmu gimana? Berantakan. Normal tapi nggak pernah olahraga juga. Oh, nge-gym tahun lalu. Nggak pernah. Sebentar doang untuk nge-gym dulu sebentar doang. Itu lagi zaman-zaman. Oh lagi nge-gym. Oh ini tahun lalu. Ini benar-benar lagi sering-seringnya nge-gym olahraga dong. Tahun lalu nih. Iya. Oh ya, ini harus up. Berarti tahun lalu ya. Tahun lalu normal semua kamu. Tahun ini kali 2 lah. Sebentar lagi. SGPT. Nah ini untuk ngecek orang alkoholik itu kamu sehari berapa botol? Soalnya temanku tuh half marathonnya yang tak kusindir di TikTok itu temanku. Ini ku sebut nih, namanya Randy. Randy itu temanku baik dari aku jual sepatu sampai dia udah gede, sampai dia udah nikah, dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan alkohol sehari 2 sampai 3 botol. Aduh, no. 2-3 botol. Iya, tapi half marathonnya kenceng banget. Tapi larinya kenceng banget. Dia sehari 2 botol. Jadi alkoholik kalau nggak kena dia nggak bisa. Dan dia lagi proses mengurangi. Dia jadi pas puasa ini dia ngurangin. Dia itu kalau galau nggak bisa lepas dari itu. Nah, pas dicek fungsi hati. Kalau fungsi hatinya SGPT, SGOT-nya udah remuk, nah sama kreatinin fungsi ginjal itu udah harus tanda-tanda suruh berubah lah. Nah, ini masih bagus nih, fungsi hati bagus. GDS-mu ya aku kaget. Ini bener kamu yang dicek apa orang lain nih, Joki? Oh ya, SGPT-nya bagus, SGOT-nya bagus, GDS-nya bagus. Fungsi ginjal proper. Ya, proper semua. Kita cek yang bawah. Oh, nggak ada tanda-tanda infeksi tipoid. Ada lagi? Ada lagi. Ego. Bagus ya. Cek lagi? Cek lagi. Wah iya. Kok iso ya? Kamu aku juga. Tapi itu berat badannya 13 kilo yang lalu dok. Nah, Oh sekarang naik? naik dong. Gara-gara stream ini. Enggak, hidupmu tuh gimana sih? Berantakan. karena stream ini berantakan banget. Kata orang lain, tapi itu bagus loh. Itu tahun lalu ya, Juli 2024. Gimana sih? Penasaran dia. Jadi cek darah, urin, ronsen, sama air liur waktu itu. Rokok kenceng sehari berapa? Oh, enggak nyampe 1 bungkus. Oh dikit. Sehari nggak nyampe 1 bungkus. Vape, pots? No. Oh jadi kamu pirokok? Ya. Oh itu ya itu. Mau ngomong tapi nanti banyak yang makanannya. Oh kamu sama dokter SPPD lagi? Iya. Secara umum kondisi fisikmu proper pak. Tapi Itu tahun lalu. ya proper itu proper. Proper itu. Tapi tahun lalu juga minumnya banyak bakal. Sehari sepotol. Lebih banyak tahun lalu daripada Dari sekarang. tahun lalu dibanding tahun sini. Tapi Tapi olahraga juga kenceng kan. Tapi Weightlifting. untungnya kamu ini, untungnya fungsi hatinya bagus. Sebenarnya kamu genetiknya aja tulangnya gede-gede loh kan. Kalau kamu nge-gym matre diserap sebenarnya. Nyampe. Iya, waktu itu sempat ini rutin. Tapi pola tidur berantakan. Parah, nggak suka tidur dok. Dia nggak suka tidur. Iya dok. Wah, aku ada sih yang temen kayak gitu. Langsung biasanya didiagnosa dulu, terus kita cek aktivitas
otak, terus dicek ke psikolog, psikiater. Kepala muter mulu, mikir mulu. Pusing apa sakit kepala? Enggak. Nggak bisa, kalau nggak bisa diem. Kalau diem tuh mikir terus, apa ada aja yang lompat-lompat gitu yang pikirin. Oh iya. Gitu lah. Oh kamu jauh cuman deket sama temen ya? Maksudnya? Ini tok, sama temen-temen tok ini. Nggak ada keluarga? Mama ada. Tapi nggak dekat. Iya. Nggak dekat. Harus break jauh, sih. soalnya di jauh. Itu solusinya cuma satu, harus break. Gimana? Break dari segala kehidupan, break dari hidupmu yang paling sering kamu punya. Jadi kayak kalau kamu deket sama teknologi ya kamu break 5 hari, kamu harus melakukan sesuatu yang jauh dari itu semua. Ya kayak dulu break sama kita deh, setahun. Ya. Boleh nggak? Boleh. Bukan, boleh. Maksudnya kalau kamu ke papa, Boleh nggak? misalkan aku nih kerja, aku kan ngurus toko sama klinik. Ya. Terus aku susah tidur. Berarti aku harus break dari itu. Untuk supaya nih clear. Tadinya mau gitu, nggak dikasih. Tensinya normal. Tensi normal. Oh iya. Mungkin genetik ya. Kalau orang kayak gitu one of a kind, coy. Biasanya kalau misalkan habit kurang tidur tuh antara tensinya yang jeblok atau ginjal yang remuk, tapi normal-normal aja. Coba teruskan sampai umur 39 kita cek lagi. Oke. Biasa eksperimen. bosom. Itu kalau itu bukan saya. Udah sering cek HIV/AIDS. Udah. Bebas juga. Aman semua ya. Mau mujizat. Ada efek dari mati suri. Emang kamu pernah mati suri? Pernah. Kapan? Umur 9 tahun. Ngapain? Mati aja. Ngobrol ke Sakit. sakit. Ada lagi mau tanya. Ada. Itu dokter. Kamu kok mukanya kayak Rukas ya? Rubin Castor yang punya Rukas. Oh iya. Cina mirip sama, paham saya. Apa nih? Jadi Ini dia paling alkoholik. beliau ini alkoholik. Iya. Maraton juga. Saya bisa bilang alkoholik. Sehari berapa botol dulu? Enggak kayak gitu. Kalau botol juga enggak kayak gitu sih. Enggak. Tapi gimana alkoholiknya, Be? Paling seminggu 4 kali lah. Iya, 3 kali 4 kali lah minum. Tapi tergantung minumnya. Jadi kalau minum ini gimana? Ini aku disclaimer ya. Iya. Kita ini kalau dokter tuh harus disclaimer biar nggak digoreng. Oke. Jadi kalau sebagai seorang muslim kan alkohol diharamkan. Betul. Sebagai seorang dokter aku nerima konsulnya. Jadi aku jawab aku jawab sebagai seorang Dokter. kesehatannya ya. Ya. Oke, iya. Mantep nih. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Soalnya disclaimer dulu karena pasti nanti ada yang goreng nih. Ih, dokter kok menyuruh alkohol pasti gitu. Soalnya kan maksudnya pasti ada aja pasien yang nanya begini gitu. Pasti. kan. Nah, kamu tanya gimana? Nah, kan berarti dokter bilang dokter punya temen tuh alkoholik nih minum nih. Ya. Sehari 3 botol. Dua, 3 botol. Aku nggak bohong gitu. Aku sih nggak nyampe segitu dok. Tapi kalau kayak gitu, dokter kan punya temen tuh half marathon juga kenceng tuh. Iya. Itu dampaknya gimana dok? Ya, ini seru nih ditanya nih. Jadi aku tuh lebih concern alkohol sebenarnya daripada rokok ya. Jadi rokok dan alkohol dan gula itu seimbang. Cuman tapi ada pembedanya. Gula itu diproses sama pankreas. Jadi ini buat teman-teman nih, kalau ada yang protes, kenapa kok gula berbahaya, dianggap berbahaya, rokok dianggap berbahaya, tapi rokok diedukasi bahaya banget, gula enggak. Karena gula itu bisa diproses sama organ namanya pankreas. Jadi yang ngebuat Steve Jobs wafat kanker pankreas. Yang kedua, alkohol itu bisa diolah sama si hati. Oke ya. Lemak itu diolah sama empedu. Oke. Rokok tuh nggak bisa diolah sama apapun. Nyangkut ya. Jadi pure apes-apesan genetik apa enggak? Nah, terus kalau kita bahas alkohol, jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme, nggak tahu dari penciptanya gimana. Kayaknya bisa memperhitungkan ada potensi alkohol masuk. Jadi ketika alkohol masuk, dia tuh bisa dipecah, diolah. Dan ada batasannya. Ketika dia sudah mulai hangover, itu artinya batas kadar alkohol di darah sudah terlalu meningkat. Jadi tubuh mengkompensasi dengan cara pipis. Oke ya, makanya kalau habis pipis, kamu kayak sadar lagi. Clear ya, karena itu mekanisme tubuh. Dia, wah ini udah pengen pipis banget tuh. Itu artinya tubuh tuh gimana caranya si alkohol ini keluar, makanya pipis. Terbuang. Ya, kalau sampai dia muntah atau jackpot, itu artinya kamu nggak pipis, terus alkoholnya telat untuk diolah. Jadi kelamaan di lambung. Oh nggak sempat diolah, dia keluar. Iya, makanya kalau buat peminum, aku nyaranin jangan dicampur antara rokok sama alkohol. Karena itu ngebuat lambung cepet penuh. Aku minum nggak pernah muntah. Ya makanya, ini jangan kau dulu. Mungkin Tapi pengecualian. sama, mungkin nggak pernah muntah kita. Rokokmu banyak. Nggak ngerokok. Vape. Ya, intinya kalau terlalu Nikotin. orang yang sering jackpot itu rata-rata karena dia nyampur. Jadi
alkoholnya dibuat penuh. Jadi bukan minum tok, tapi minum dicampur cemilan, campur rokok. Wow, alkoholnya penuh. Paham kan maksudnya? Ini alasan, ini kan bukan untuk ini kenapa menerangkan jackpot. Iya. Nah, terus itu penjelasannya dulu. Nah, terus kenapa kok orang yang temanku ini masih bisa lari kenceng? Sama, karena alkohol tuh kalorinya gede. Alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget. Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut, namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gendut, tapi gendutnya ke samping, Pak. Bukan depan. Samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori. Alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, Tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Oke. Bir tuh alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. 15, 16. Bukan seakan-akan kayak itu bang. Itu bang. Nah ini kan aku disclaimer, ini pasti kalau digoreng Dokter Tirta mendukung orang minum tequila dong. Nah pasti kan, disclaimer dulu, disclaimer itu. Kalau ditanya orang, kalau orang tanya ke aku pasti bilang bir tuh tinggi banget kalorinya, tequila lebih rendah. Makanya industri alkohol di Amerika Serikat lagi booming kan tequila. Karena low kalori. Jadi di Amerika Serikat Western tuh lagi seneng yang low kalori. Nah orang yang lari itu kan ngabisin kalori. Makanya si temanku itu menggunakan logika awam, wah kalau aku minum alkohol banyak, aku lari aja yang banyak. Nah kayak kenceng, cuman yang bahaya adalah ketika fungsi hatinya menurun. Nah ketika kita tua, fungsi hati itu turun. Jadi ya kamu masih 20 nggak apa-apa. Tapi harus berhenti nih dok, alkoholnya. Kurang antara kamu cari yang memang tidak dicampur. Sebahaya alkohol itu kalau kamu campur-campur, karena kan kita nggak tahu merek-merek itu kadarnya persennya berapa. Itu. Jadi kalau udah sama satu ya satu aja. Jangan di mix tetap bengek. Kayak contoh aku nggak bisa nyebut brand. Kamu minum terus di mix. Mixernya itu kan gula. Gula tambah. Nah itu yang nyebabin jadi enak. Jadi biasain kalau aku tanya orang, kamu nggak bisa berhenti ya hindari alkohol yang gulanya banyak. Satu, kedua, mulai cari alkohol jangan dicampur-campur. Ketiga, puasa alkohol. Jadi kamu closing dose, kayak contoh dulu satu botol ini cuma 3-4. Kalau kamu udah pure sloki kan cepet hangover. Lama-lama kan kamu terkendali terus. Kalau di luar negeri, terlepas dari agama yang kuanut, di luar negeri itu disarankan maksimal 2-4 slot. Kalau mau sangat aman. Kalau mau aman. Iya, 2 slot. 1, 2, 3, 4 itu udah langsung pipis. Kalau sebotol pun sebenarnya orang masih bisa hidup-hidup aja. Yang bahaya tuh kalau etanol, alkohol oplos. Itu soalnya bukan alkohol yang layak diminum. Etanol ya. Yang buat kedokteran itu dong. Iya, itu. Nah, kalau kenapa kok orang barat suka banget alkohol? Karena dia musim keempat, musim dingin. Jadi di musim dingin, tubuh tuh butuh energi untuk mendinginkan badan. Jadi energinya kalori hilang banyak. Kamu makan sebaya apapun akan rentan kedinginan terus. Maka orang western yang semakin dekat dengan kutub itu alkoholik semua. Karena ngebuat badan jadi hangat, energi terus kuat. Tanpa perlu ngapa-ngapain energi keluar karena tubuh butuh. Iya. Jadi ketika kita kedinginan, energi tubuh itu keluar untuk menghangatkan badan. Sama kayak ketika kepanasan, energi tubuh keluar untuk dinginin. Nah itu yang teman-teman di sini tuh rata-rata tanya, wah kalau saya olahraga di tempat dingin nggak keringetan? Enggak, tetap aja energimu malah olahraga di dingin tuh lebih berat daripada di panas karena energimu kali 2. Makanya di barat pada minum itu semua. Di sini rata-rata nis kan, ada yang koktail. Makanya kalau kamu sadar semakin orang tua, dulunya dia murnian campur-campur, semakin tua semakin koktail ya. Tua-tua jadi koktail, cuman ngelons doang, minum sendiri, ngeracik sendiri, ya kayak gitu. Karena fungsi hatinya turun. Nah kalau temanku ini, kenapa aku nasihatin terus? Karena dia terus selama bertahun-tahun. Nah itu nanti yang bahaya umur 40 ke atas. Tiba-tiba fungsi hatinya jeret gitu. Jadi sekali rusak terus. Terus dok, apakah yang ini kamu kayak mahasiswa ya? Kamu menyiapkan pertanyaan? Enggak. Karena emang banyak. Karena memang alkoholik. Enggak, karena memang banyak pertanyaan sama dokter. Kalau misalnya apa yang dilakukan sekarang ini, apakah berdampak? Iya. Nanti berdampak ya? Iya, itu di usia 50-an. Ayo lu. Tapi ada genetik, jadi kemungkinan, jadi gini ya, kalau aku melihat, ini kan terlepas dari sejawat yang lain edukasi ya. Sejawatku tuh ada edukasi yang saklek, hitam putih. Kayak Pak Boyke itu saklek, kayak contoh, ya rokok tuh bla 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 bla. Cuman nikotin itu adiktif. Untuk menghentikan nikotin tuh tidak bisa disuruh orang. Harus dari niat diri sendiri. Jadi kalau dirimu dari niat nggak bisa berhenti, ya dia nggak akan pernah berhenti. Mau ada dokter ngomong sebaya apapun. Nah, setelah kita jaga di IGD,
matinya manusia kalau normal ya. Normal itu maksudnya bukan karena musibah, bencana alam, kecelakaan. Itu karena kerusakan jantung, otak, hati, ginjal. Dah. Nggak jauh-jauh dari itu. Iya, kayak kalau mobil ya pistonnya jeblok, ring pistonnya hancur, atau pembuangannya hancur, radiator pecah, nggak jauh dari itu, kaki-kaki hancur. Nah sama, manusia tuh matinya nggak jauh dari 4 ini. Iya. Nah, apa yang kamu lakuin selama muda, kalau kamu nggak punya genetik yang ketahanannya kuat, ya kamu akan menjadi orang biasa-biasa aja yang matinya di antara berempat itu. Oke, Dok, ada lagi pertanyaan. Tapi ada nggak kompensasinya kalau misalnya dengan kalau misalnya orang konsumsi alkohol itu kan biasanya akan terjadi pada umur 50 itu kan adalah pengerasan hati. Betul, ya, betul. Kalau misalnya diimbangi nih dengan memakan serat yang cukup, makan brokoli, makan sayur, makan buah. Nah, itu ya dilakuin sama orang barat. Makanya kan ini disclaimer kan. Kalau aku sebagai pasien, terus aku tanya, kamu tanya aku sebagai dokter atau aku selalu tanya ke pasienku, kamu tanya sebagai pandanganku dokter atau influencer kesehatan atau kamu tanya sebagai pribadi Tirta. Kalau pribadi Tirta tak jawab suruh stop. Oke. Tak suruh stop. Kalaupun nggak bisa ya buat chill aja sama temen. Tapi kalau nggak bisa, tapi kalau sebagai seseorang yang di Western imbangi sama serat itu betul. Itu alasan kenapa kalau di luar negeri makan steak sama wine aftertaste-nya bagus. Dia minum alkohol tapi seratnya juga kenceng detoxnya. That's it. Salah satu itu kalau di luar, kalau di sini ya bisa berhenti. Tapi memang betul salah satu cara mengimbanginya dengan serat dan fiber. Berguna itu, Dok, berarti ya? Sangat berguna ya? Iya, itu kayak ibarat impas lah. Oke, kompensasi lah ya. Kompensasi sampai umur ya average 40. Nah ini contoh, aku kan nggak tahu hidupnya Arab selama umur 36, kok bisa check up-nya normal ya kan? Kok bisa check up-nya normal, fungsi hatinya normal, ginjalnya normal. Nah, kan aku nggak tahu tuh sampai umur 36 hidupnya gimana. Dok, kalau secara detail buah apa, Dok? Oh, 5 buah yang menurutku paling sakti sih. Paling sakti menurutku tuh yang pertama alpukat dulu. Alpukat tuh sadis banget. Wah ya, karena alpukat itu Tinggi protein ya, Dok. kok tahu terus kamu? Kamu nge-gym bu? Dia chef. Aku Chef tuh? Iya dok, betul juga. kenapa kayak curiga gitu, Dok? Alkoholik dia, Dok. Aku Alkoholik. pelajari, Dok. Sering nonton channel-channel kesehatan. Curiga gitu aku. Ngetes ya? Bu? Kenapa? Di tes. Iya, alpukat itu balance sekali karena tinggi protein dan ini kamu tadi cek apa ada HDL, LDL. HDL itu kolesterol yang dibutuhkan tubuh dan orang awam bilangnya lemak baik. HDL alpukat itu tinggi banget, bagus. Yang kedua, buah kedua itu pisang karena tinggi kalium, itu bagus buat jantung, bagus buat tubuh dan bagus buat serat, pisang. Yang ketiga itu menurutku secara pribadi yang aku suka itu tetap aja adalah buah apel. Apel itu substitut soalnya, substitut. Jadi kalau misalkan kita sarapan capek makan nasi pakai apel. Yang ketiga kelapa, itu sulit banget dilawan itu, karena itu mirip banget sama cairan tubuh, nggak bisa dilawan. Yang terakhir itu aku bingung ya, itu nyebutnya buah apa sayur ya? Tomat. Iya, terbaik. Kalau sayur, aku hafal. Sayur tuh sulit banget dilawan, tuh brokoli coy. Brokoli itu semua mineral punya, vitamin punya, makanya ulet suka. Makanya kalau kamu sadar, ada tips kan mencuci brokoli pakai baking soda, karena ulet tuh paling suka brokoli karena dia high nutrien. Jadi kalau ada ciri ngecek sayur keren adalah kalau sayur itu ada uletnya bolong-bolong, berarti sayur ini memang nutrisinya tinggi. Sampai ulet aja suka. Karena kan ulet akan memakan sayur buat kepompongnya kan. Nah, berarti nomor 1 tuh brokoli. Kedua itu semua makanan-makanan yang kayak contohnya kayak semua sawi, pokcai, wortel, pokcai sawi terus wortel. 3 ini juga luar biasa tuh. Itu top 4 tuh timun. Itu memang antioksidan yang sulit dilawan. Terus kalau yang kelima menurut aku nggak tahu kategori sayur apa itu bawang. Bawangnya putih, merah, berdua. Putih sama bombay. Makanya kalau orang habis makan bawang kentutnya kan nggak enak banget. Itu sebenarnya karena dia menetralisir mikrobio di dalam di Dok, dalam tadi usus. pisang bagus. Berarti kalau pisang goreng nggak apa-apa? Nah, ini. Gorengan. Mulai kan? Ini cari-cari dong. Cari-cari. Tes dong. Doang nyopet enggak? Tes emosi dong ini. Tes emosi dok. Umur berapa ente? 28 ente ya. Pisang goreng ya? Goreng. Nggak sekalian kol goreng? Nah, Tapi kan kok nggak disebut tadi?
Ya udah, apa? Pisang goreng, kol goreng. Sayur keren dok, berarti tahu di dalamnya toge gitu, digoreng. Itu maumu? Itu mau. Nanya ya. Ini Itu mau. ini ya, ini jadi kau bayangkan nih ya, ini mulai tadi kan udah agak branding kalem ya. Kalem dong. Pertanyaan kayak kau tuh pertanyaan ngeselin gitu kan. Jadi kau tahu gorengan itu yang berbahaya, yang tidak direkomend dari gorengan tuh minyaknya mas. Ngerti minyak kan? Minyak. Nah, minyak ya. Minyak itu kan digunakan berkali-kali. Kau pernah lihat tukang gorengan itu pakai minyak bimoli sekali pakai? Enggak. Bangkrut kan? Nah, kalau di rumah goreng sendiri nggak apa-apa. Kamu pakai minyak sekali pakai. Nah, karena minyaknya berkali-kali jadi gurih kan? Udah minyak dicampur tepung. Minyaknya sampai hitam. Nah, terus minyak-minyak ini ada yang ngumpul. Nah, itu menyebabkan nggak bagusnya. Lagi pula mending kolak mas daripada pisang goreng ya. Mending pisang mol. Kau tahu di Jakarta tuh pisang molennya sekecil apa bos? Ya pisangnya segini, molennya gede. Ciri khasnya gampang kalau orang kebanyakan minyak, kulitnya bopeng sama jerawatan. Ayolah. Jangan tersinggung ya, kan udah masuk TV. Gak apa-apa ya, masuk TV terkenal. Ini kalian yang masuk TV kemarin kan? Iya. Kemarin lah ya. Iya. Kenapa? Nggak tahu nasi lemak, tapi kalau yang tadi kayak alpukat gitu tuh makannya makan gitu nah, aja. di jus gak apa-apa. Ini yang sebenarnya gak masalah di jus tuh. Kan dulu ada yang bilang kayak coklat gitu-gitu tetap nggak boleh berarti ya? apa? Oh, tahu-tahu ada apa? Enggak nih baca chat emosi dokter katanya. Enggak ada yang salah, Dok. Gak ada yang salah, gak ada itu emang harus seperti itu garap ya. Itu biar dia aku tahu habis pulang dari sini mereka pasti gibah, bacot kali lalu ya. Ya kan siapa tahu kan? Mungkin dok, Siapa tahu. Lagi ngomong bacot tahu, terus pulang mati stroke. Hilang deh satu yang dikubur. Enggak gitu. Enggak. Mungkin gitu. Tadi apa ya pertanyaan? Pakai gula atau Pakai gula. Jadi sebenarnya kalau jus tuh nggak apa-apa. Jus tuh nggak apa-apa. Jadi kayak yang nggak boleh tuh kalau jusnya disaring. Oh. Jadi kan ada orang tuh. Ekstrak. Jus disaring tuh apa? Jadi jus cuma minum airnya itu loh. Nggak paham gua. Ini jus buah. Terus yang diminum cuma airnya, sari-sari dibuang semua. Itu kau cuma minum air gulanya itu. Yang kayak jeruk begini. Apel di blender, tapi Ah. apel seratnya dibuang, air doang yang diminum. Iya, itu cuma minum air gula. Itu yang sebenarnya Itu juga nggak boleh kan diperas tuh. Iya, kayak Blender gitu. nggak boleh. ya mending dimakan aja langsung. Karena kalau air gula itu bergunanya buat olahraga. Jadi misal kau habis lari, habis nge-gym minum itu malah nggak apa-apa, sari-sarinya toh. Cuman kalau memang buat harian malah sari-sarinya itu yang berguna. Nah, untuk alpukat, kenapa kok dikasih kadang susu kental manis gitu kan? Karena kalau kena bijinya pahit. Nah, makanya dikasih, cuman nggak usah kebanyakan. Tubuh masih bisa kompensasi gula tuh 50 gram per hari. Jadi kalau kamu ngasih susunya tuh dikit, cuman sinit, itu paling cuman 5 gram lah. Yang bahaya tuh kalau es teh manis. Kan pakai sendok tuh, gula pasir. Maksimal tuh 25 gram gula tambahan. Nah, satu sendok tuh udah 5 gram. Kau minum es teh manis 4 udah 20 gram. Kau minum es teh jumbo 10 tahun, udah remuk lah ginjal. Itu sebenarnya. Tapi lu kalau makan sering minum es teh manis apa air mineral? Sering es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Jangan dibayangin. Gue paling gila minum air putih. Oh ya, Apa? Iya, tapi teh botol. Poci. Bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Tapi teh manis, teh manis. Iya. Air putih gue kayak Nah, orang gila. makanya kan orang-orang suka es teh manis. Itulah kuncinya kenapa ini konspirasi sih. Jadi Gila. kau pernah mikir kalau bahwa bisnis di Indonesia kalau kita pengen cuan itu jual gula. Iya. Bukan jual gula pasir. Kopi susu gula aren. Es teh jumbo. Es teh-tehan. Emang habitnya kita tuh suka rasa itu. Nah, terus kalau ditanya, kenapa orang zaman dulu, ini ku jawab, kenapa orang zaman dulu tetap ngerokok umur sampai 120 tahun? Ya karena zaman dulu nggak ada Grab car. Zaman dulu jalan kaki. Ya, kau pikir pakai otak, zaman dulu tuh jalan kaki. Nggak ada yang namanya es. Ya, adanya sayur. Ya, nggak ada tuh goreng-goreng, bakar, nggak ada. Adanya tempe gitu kan, sayur, ya kan. Buah langsung dimakan. Rokok satu nggak apa-apa. Nah, orang zaman sekarang udah rokok, minumnya pemanis, ya kan, nggak pernah olahraga, mati. Ya jelas lebih mudah lah matinya. Tolol. Terus mereka bandingin, kakek saya 120 tahun masih hidup ngerokok. Kakekmu itu jalan kaki. Sawah
Kamu ke Indomaret aja, itu 400 meter naik motor. Bener nih. Udah gue bilangin terus. Apa? Ini. Tapi ini mukanya mirip siapa ya? Once. Once, Zigas. Ya, mencoba versi perjuangan. Ada ini nggak dok kalau misalnya makan jeruk atau alpukat berapa buah atau terserah? Gak apa-apa, terserah. Yang penting ada. Iya, konsumsi yang aja jadi gitu ya? yang penting tuh kalau kalian tuh masih kayak aku tuh bukan orang nakes yang kayak langsung hitam putih. Wah, kamu kalau hidup malam pasti mati. Temanku ada hidup di situ kan. Atau kamu kalau masih ngerokok auto mati. Itu aku nggak mau edukasi kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya edukasi kayak gitu langsung mental. Orangnya malah akan semakin benci. Makanya aku sama beberapa dokter agak nggak setuju. Jadi kalau kamu nggak bisa mengubah habitmu, setidaknya kamu menambah satu habit baik. Jadi misal habit buruk ini nggak bisa hilang, kamu tambah satu habit sehat. Lama-lama kalau habit sehatnya ini udah terbiasa, ini akan hilang sendiri. Itu akan hilang sendiri. Kayak temanku nih yang akhirnya dulu 3 botol, sekarang jadi 1 botol. Nah, sampai situ dok, yang persentase banyak atau enggak minum tuh gimana dok ya? Oh, Alkohol- sampai H plus satunya. Jadi nah, kalau orang normal, aktivitas normal, kamu minum, pipis, tidur, besok bisa aja. normal, ya itu. pas, Pas segitu. Oh, kalau hangover Terus besoknya masih kondean, itu artinya alkoholnya masih nyisa di sini. Patokannya tuh konde apa enggak? Kondean. Jadi gimana ya? Karena aku kan dulu riwayat minumnya juga kenceng ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah minum, terus kamu hangover, bangun pagi kamu sakit kepala banget, itu berlebihan berarti. Nah, kalau aku pernah gini dok, ini sering lagi mabok, tidur, bangun tidur, ngopi, muka merah lagi. Merahnya, tapi ada gejala nggak? Ada kayak, ya udah kayak mabok lagi, kayak alkoholnya naik lagi gitu. Iya, kamu kasih kafein soalnya Bor. Oh, kalau makan juga dok. Jadi ada kalori masuk, dia muka aku merah lagi tuh. Iya, berarti Kayak- masih nyangkut di dalam. Iya, masih itu normal apa tuh? Ya normal karena jadi proses alkohol itu kan dibuang lewat pipis. Jadi dia lagi diproses sama hati. Caranya adalah kamu minum air putih yang banyak. Di flash betul. Caranya flash. Air putih. Segalon. Kau coba minum segalon sekarang ayo. Orang. Ini emang kayak gini ya? Iya dong. Kemarin yang di syuting apa itu yang dipanggil yang di tim? Itu kamu juga brandingnya gini. Enggak, Aloy. Saya temenin doang, Dok. Donat apa donat? Apa itu donat? Donat nih rajanya nih. Kamu rambutnya kenapa gitu? Kayak anak ayam. Kena semuanya ya. Hah? Kenapa ditantangin? Enggak, saya dulu ngecat rambut pink. Itu Kenapa itu pas itu? fase emosional unstable, banyak pikiran. Kan banyak pikiran kau. Kemana-mana dia? Tapi dia nggak dicat rambutnya. Ini banyak uang nih mah. Amin. Nggak mau naik gunung. Oh. Tak temenin. Nah, tuh ditemenin tuh. Ya omelin sepanjang jalan sama lu. Nggak mungkin. Kemarin aku mau nge-challenge Gofar. Jadi aku tuh hobinya sekarang adalah nge-challenge Gofar. Yang mau naik tuh aku sama Wancoy itu, anak-anak Great Boys. Nah, kalau mau naik, kalau nggak naik nge-camp. Kayaknya kamu kalau nge-camp tuh damai terus live stream dari sana. Ah, mau ada sinyal loh. Terus mau pajak dok. Lah kan pakai Starlink. Bisa lah dia beli. Kamu belum pernah nge-camp kan? Kenapa nggak mau nge-camp? Dari segala hiruk pikukmu, kamu kan kerja terus. Iya. Kenapa? Dia udah mau dok, dia mau ntar. Ntar mau Nge-camp. Dia naik gunung dia. Nge-camp aja, nggak usah naik gunung. Nge-camp kayak fan camping ke Batu Karas, nge-camp ke villa, terus live stream, itu kan enak. Ya nggak usah live sih dok. Oh ya udah nge-camp aja, nggak usah live stream, nge-camp lah. Pendata Dokter Tita donat time apa donat time? Dok, saya nggak diajak. puasa. Berdua sama teman saya. Oh. Saya suka ngecamp berduaan. Aduh, ya Allah. Kalian berdua, aduh. Dokter bingung ya itu. Selalu ya di setiap tongkrongan ada satu orang kayak gini. Gak apa-apa sih. Ya apa sih donat itu apa sih? Ada Ada sering Suka pesen donat. ya. tiap malam pesen donat dok. Tiap Sampai pagi. Kalau ke pasar. Gak apa-apa, aku juga tiap malam crispy kreme yang Iya, 6. emang enak kan, Memang enak itu. Enak. Crispy bacanya apa itu? Crispy kreme apa? kreme. Salah. Rambutnya biru loh. Cek, Cuk. Wah, aku tuh merokok 17 tahun. Aku tuh merokok, riwayat rokokku 17 tahun dari SMP kelas 2.